Nih! Dasar tukang bohong. Kamu pasti senang kan? Aku sama ibu nggak datang. Jadi kamu bisa bebas sama laki-laki itu. Kamu ini benar-benar sudah bikin malu ibu, Risa. Hati kamu ini terbuat dari apa sih? Sampai istrinya itu nangis-nangis ke ibu dan memohon sama ibu. Ibu malu, Risa. Kamu bilang kamu udah putus. Tapi mana buktinya? Nggak kayak gitu, Bu. Aku tuh berusaha untuk menjauhi Mas Aldo. Tapi Mas Aldo selalu memenuhi kebutuhan aku dan selalu ngedeketin aku, Bu. Jujur aku udah capek, Bu, dengan situasi ini. Aku tuh capek jadi tulang punggung keluarga ini. Harus memenuhi kebutuhan ibu, kebutuhan Kak Amir. Apalagi Ibu lihat kan Kak Amir tuh nggak kerja. Kerjanya aja kayak gitu. Apa kamu bilang? Nah! Pris, lo itu mau bilang kalau lo terpaksa berhubungan sama suami orang buat menuhin kebutuhan aku sama ibu. Asal lo tahu, Pris. Mendingan gua mati kelaparan daripada harus makan dari uang hasil. Ibu juga gak mau makan uang haram. Kamu pikir siapa yang menanggung dosa? Ibu juga yang menanggung dosa. Tapi Bu, aku... Dengar ibu, kenapa ibu seperti ini? Karena bapak kamu juga direbut perempuan lain. Tahun saya sama dia, akhirnya saya nggak kuat. Dia nggak mau saya tinggalin sampai saya pindah kos berkali-kali. Dia cari saya lewat GPS handphone saya. Ya udah, saya langsung bayar aja ya, Bu. Oh ya, makasih Mbak. Tapi tunggu sebentar ya. Ibu beresin dulu dalamnya. Agak kotor sedikit. Nggak usah repot-repot. Makasih ya, Bu. Ibu beresin dulu sebentar. Tunggu ya Mbak. Iya, Bu. Kamu ngapain lagi ada di sini? Kemanapun kamu pergi, aku pasti tahu. Oh, jadi selama ini kamu ngelacak aku dari GPS yang ada di handphone kamu? Ya. Kamu denger ya Aldo, aku udah nggak mau lagi ngeliat muka kamu. Kamu ngerti? Risa dengar aku. Lepasin! Risa. Aldo, Aldo, kalau kamu sampai kejar dia, saya gugat cerai kamu. Satu-satunya cara supaya saya bisa ninggalin dia adalah dengan cara saya milih laki-laki yang lain. Yang tarafnya itu jauh banget di bawah dia. Dan laki-laki ini yang bikin semuanya berubah gitu loh. Berubahnya menjadi baik atau? Menjadi buruk menurut saya. Hei Mas, Hei, sayang. Udah nyampe ya? kamu udah datang. Iya, mau aku anter. Ya udah, Ya udah sebentar ya. mau kemana sayang? Yuk, sayang. Ayo. Mas, aku naik taksi aja ya. Loh, kenapa? Gara-gara aku jemputnya pakai motor. Maafin aku ya, aku nggak punya mobil. Bukan Mas, bukan kayak gitu. Tapi kan kamu lihat bawaan aku bawa koper. Tapi boleh Mas, kita coba aja kali ya. Kopernya kan bisa ditaruh di depan, ya nggak? Iya, bisa kok, bisa. Dan kamu harus cobain naik motor. Oke, yaudah sini aku Iya. bantuin. Ini aku bantuin. Berhenti. Oh, ternyata di sini saya cari-cari rumahnya nggak ada. Turun kamu. Turun. Turun. Bang, Mas. bang, Turun. Mas, kenapa? bang, Kenapa? Udah 3 bulan ini nggak bayar cicilan motor. Sekarang kalau nggak bayar, motor ini saya tarik. Bang, tolong jangan bang, jangan bang. Saya janji bang, saya akan bayar besok ya bang. Ah, Besok. udah, saya nggak percaya sama kamu. Berhenti. Pak, sebentar Pak. Emang utangnya berapa Pak? 3 juta. Ini saya bayarin aja. Tapi saya, Udah nggak apa-apa sayang, kebetulan aku baru dapat bonus dari kerjaan. Ya cukup. Tapi ingat, bulan besok jangan sampai telat lagi. Makasih. makasih ya sayang ya. Maafin aku udah merepotin kamu. Nggak apa-apa kok sayang.
Kebetulan aku ada rezeki, ya udah aku bantuin kamu ya. Ya udah kita jalan yuk. Yuk. Dari situ walaupun saya bekerja dengan dia yang maksudnya dia yang nggak bekerja, tetap aja dong yang namanya keuangan itu pasti akan tetap kurang. Saya juga punya kehidupan saya juga punya keluarga yang harus saya hidupi. Jadi semua uang itu kurang, bahkan ibu saya sering protes, kenapa ya kak, kamu biasanya sebulan ngasih segini, kok sekarang nggak bisa? Kemarin kamu bisa ngasih segini, sekarang nggak bisa. Enak banget makanannya sayang. Aku jarang banget makan kayak gini nih. Enak ya sayang? Enak banget. Oh iya sayang, uang buat bayar utang ke temen aku itu udah ada belum? Aduh gimana ya? Ini uang udah aku pisahin buat jatah ibu. Kok diem aja? Iya sayang. Ada kok ada. Ini aku bawa. Ini sayang. Taruh situ aja, taruh situ aja. Aku lagi makan. Ya udah aku taruh sini ya. Oh iya sayang. Kapan-kapan aku boleh nggak nginep di kontrakan kamu? Apa? Kamu nginep? Sayang, bukannya aku nggak ngizinin, tapi aku nggak enak aja sama tetangga yang ada di deket rumah. Takutnya mereka mikir yang macem-macem. Tapi kalau kamu mau main doang, boleh kok. Oh iya sih. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oh iya sayang, boleh nggak nanti kalau aku bungkus lagi makanan ini buat kakakku sama keponakanku? Pasti mereka suka banget nih. Boleh kok sayang, kamu bungkusin yang banyak buat mereka ya, biar mereka seneng. Makasih banget sayang. Saya melihat di sini memang karma kamu merebut tetapi di balik cerita dan di balik layer cerita ternyata saya melihat kamu sama mama kamu kurang begitu akur dan tidak baik. Aku pernah bilang gini sama mama. 2015 Oktober atau 2016 Oktober itu aku pulang ke rumah mama dan kayaknya mama tuh nggak suka banget kan sama laki-laki ini. Sekitar awal 2017 aku mau pulang lagi karena aku punya cuti tahunan dari kantor. Aku bilang aku mau pulang ya, boleh nggak? Kata mama, nggak usah, kamu kalau mau pulang pulang sendiri aja. Yang aku bilang adalah, oh aku nggak boleh sama si ini. Ya udah kalau nggak sama sini aku nggak akan pulang. Pokoknya kamu nggak boleh buka mata sebelum aku bilang buka. Oke, sekarang kamu boleh buka mata. Ini mobil siapa? Mobil kita? Ya artinya mobil kamu juga sayang. Kamu pasti bercanda. Kamu bercanda kan? Enggak. Kamu nggak bercanda. Kamu seneng nggak? Kamu bener-bener baik banget sih. Kamu seneng nggak? Aku seneng banget dong. Ini bagus banget mobilnya. Ya aku kasihan aja sayang, kamu antar jemput aku naik motor. Dan sekarang udah saatnya kamu menikmati mobil ini. Lagian aku kan baru dapat bonus, jadi aku beliin mobil aja buat kita. Nanti aku bisa jemput kamu ya pakai ini ya. Raisa. Ini mobil baru kamu? Iya, kenapa? Tapi mobil ini bukan untuk di rumah ya, Bu. Maksud kamu apa? Sayang, aku tunggu di dalam ya. Iya, sayang. Kenapa sih, Bu? Ini kan uang aku, terserah aku mau beli apa. Kamu ini apa-apaan sih, Risa? Laki-laki itu belum jadi suami kamu. Ini malah kamu beliin mobil. Sementara uang bulanan ibu kamu nggak pernah kasih lagi. Apa uang kamu sudah habis untuk laki-laki itu? Ibu ini apa-apaan sih? Uang aku, terserah aku, hak aku mau beliin apa. Tapi jangan dihabiskan percuma begitu aja, Risa. Ibu tuh ya, dulu aku pacaran sama Mas Aldo yang jelas-jelas kaya raya. Ibu suruh aku putus. Sekarang aku pacaran sama Mas Rifki yang biasa-biasa aja. Ibu juga nggak suka, mau ibu tuh apa, ha? Mau aku jadi perawan tua? Iya. Bukan begitu maksud ibu, Risa. Kamu itu harus cari laki-laki yang baik. Jangan gampang percaya. Apalagi dimanfaatkan sama laki-laki itu. Udah diam, Bu. Gak usah sok nyeramahin. Mendingan sekarang ibu pergi dari sini. Astagfirullahaladzim. Kamu ngusir ibu, Risa? Kurang jelas, Bu. Gak dengar aku barusan bilang apa? Pergi! Tapi ingat ya, satu hal lagi. Ibu jangan pernah minta uang lagi sama aku.
Mendingan ibu minta uang aja sana sama Mas Amir. Dan jangan pernah ganggu hidup aku lagi. Paham ya, Bu? Bu, mendingan ibu jujur. Semenjak ibu pulang dari tempatnya Risa, muka ibu tuh berubah. Ibu gak bisa bohongin aku, Bu. Iya. Tadi ibu ketemu Risa dan calon suaminya. Calon suami? Dia udah punya lagi? Iya. Malahan laki-laki itu dikasih mobil sama Risa. Apa? Risa beliin cowok itu mobil? Bu, uang bulanan ibu aja dia kurangin. Kadang juga dia nggak kasih. Emang itu anak harus dikasih pelajaran? Sudah Amir, kamu nggak usah ribut-ribut lagi sama Risa. Tapi dia udah nyakitin ibu. Saya nggak tahu gitu loh, dan teman-temannya di sekelilingnya dia pun nggak ada yang cerita sama saya bahwa dia tuh punya istri loh Risa. Nggak ada yang cerita kayak begitu sama saya. Jaga kesehatan kamu, pokoknya kalau ada apa-apa kamu kabarin aku ya. Iya, sayang. Kamu tenang aja, oke? Ya udah, aku pergi dinas dulu ya. Kamu juga hati-hati di rumah. Ya. Kalau ada apa-apa, telepon aku. Ya sayang, Ya, ntar aku dadah. kabarin ya. Iya, hati-hati ya. Wah, aku akhirnya punya mobil baru. Bisa ngerasain jalan-jalan pakai mobil baru. Wah, nggak pakai motor lagi, sekarang kan bisa putih nih kulit. Wow. Hey sayang, gimana udah siap belum? Kita jalan-jalan pakai mobil baru. Asik. Udah yuk, masuk yuk. Kami tahu alamat ibu dari KTP-nya Risa. Waktu sewa kontrakan, kami datang ke rumah ibu mau ngasih tahu tentang kelakuannya Risa, Bu. Iya, Bu. Si Risa memang ngontrak di tempatnya ibu ini. Terus pacarnya itu suka datang, Bu. Tapi nggak tinggal bareng. Yang mirisnya itu, Bu, pacarnya itu udah punya anak dan istri, Bu. Bu, kita nggak bisa tinggal diam, Bu. Risa itu nggak pernah kapok, Bu. Ibu-ibu ini tahu dari mana? Pacar anak saya Risa itu sudah punya istri. Itu dia masalahnya, Bu. Pacarnya itu suka bawa anak dan istrinya ke rumahnya. Di saat si Risa itu pergi terbang dinas, Bu. Iya kan ya, Bu? Benar tuh, Bu. Bu, emang tuh anak harus dihajar, Bu. Dia nggak pernah mau dengerin omongan ibu. Dia udah keterlaluan. Ada apa sih, Mas? Nelfon-nelfon aku segala. Ngerti nggak kalau aku itu capek kerja, aku butuh istirahat. Risa, Lepasin. kamu itu ya suka bikin aib keluarga. Kamu itu nggak kasihan sama ibu. Risa, kamu itu memang tidak punya malu ya. Tetangga sudah pada tahu kalau Rifki itu sudah punya anak dan istri. Ibu nggak usah fitnah ya. Aku tahu, ibu itu cuma iri kan? Karena aku baru aja beliin Mas Rifki mobil. Sekarang ibu mengarang cerita supaya aku putus sama Mas Rifki. Gitu, Bu. Risa, kamu ngelawan ibu lagi. Aku pukul kamu. Mau pukul aku? Pukul aja, Mas, pukul. Aku nggak takut. Cuma gara-gara aku ngasih bulanan ibu berkurang, gara-gara uang, kalian mau aku putus sama Mas Rifki? Itu yang kalian mau kan? Ibu memang tidak suka dengan hubungan kalian. Kamu tahu, Rifki itu sering datang ke rumah kamu bersama anak dan istrinya. Bohong. Tetanggaku itu memang semuanya kampungan, Bu. Ya mereka itu semua karena iri aja sama keberhasilan aku sekarang. Makanya ngomongnya suka ngaco. Kamu itu emang keras kepala, Risa. Putuskan dia, atau hubungan anak dan ibu putus. Apa? Dengar ya, Bu. Aku nggak akan pernah ninggalin Mas Rifki karena aku sayang sama dia.
Kalau disuruh milih, lebih baik aku putus hubungan dengan ibu. Risa! 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 Tunggu Risa! Riz! Lepasin. Kakak nggak usah tarik-tarik aku ya. Riz, kakak mau bilang ya, itu ibu kandung kamu. Orang yang udah ngelahirin dan ngebesarin kamu. Kamu itu nggak pantas ngomong kayak gitu sama ibu. Salah sendiri. Kenapa kalian nggak suka hubungan aku sama Mas Rifki? Hah? Aku tuh udah dewasa, Kak. Aku berhak untuk nentuin jalan hidup aku sendiri. Kakak mengerti? Risa, ini semua demi kebaikan kamu. Enggak. Ini tuh cuma demi kebaikan kalian. Kalian tuh cuma takut kalau aku nggak ngasih uang lagi ke kalian kan? Picik kalian. Harusnya kalian tuh mikir gimana caranya cari uang. Jangan ngandelin aku doang dong. Jangan pernah kamu bicara seperti itu lagi. Oke, kalau emang kamu pergi, silakan. Pergi sana.